di tempat ini atas undangan DPW di pagi hari ini. Pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025, musyawarah daerah DPW Kentapangan Jawa Tengah akan kita mulai. Acara kita yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk bangkit berdiri dan dilanjutkan dengan Mars Kentapangan. Di sanalah aku berdiri, jadilah
Musda di dalam penyampaian pelaksanaan kegiatannya. Kami persilakan waktu dan tempat kepada Bapak Jarwo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasih capek ya. Perjalanan ini, tasih capek ngantuk ya. Kalau langsung dimalik sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki pun rada semangat teh wonten sambil ngopi mawon. Masane mboten ngantuk. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat sesepuh bini sepuh Genta Pangan DPW Jawa Tengah yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati semua peserta Musda Jawa Tengah, DPD, Korwil, semua pengurus DPW Jawa Tengah yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita diberi keberkahan, yaitu bisa mengikuti acara Musda DPW Jawa Tengah yang sudah dirapatkan sebelumnya. Jadi sepakat tanggal 27 Minggu Juli 2025 ini Musda baru pertama kali Jawa Tengah Musda bisa menyelenggarakan dalam Musda DPW Jawa Tengah pada hari ini. Tak lupa salawat salam kita aturakan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini sebagai panitia penyelenggara yang dibantu oleh Pak Budi, Pak Wacono, Bu Sekar. Dalam Musda ini, Bapak Ibu kalau mengikuti ada pro dan kontra, ada yang melarang, ada yang melanjutkan, ada yang ditiadakan. Jadi tantangannya luar biasa. Jadi berkat panjenengan sedoyo, berkat antusias semua pengurus Genta Pangan Jawa Tengah pada hari ini bisa terselenggara. Terima kasih atas kedatangan kerawan panjenengan yang benar-benar satu tujuan, yaitu sepakat untuk melanjutkan program-program Genta Pangan tingkat Jawa Tengah pada hari ini. Jadi di sini sampai bisa terselenggara ini juga berkat sesepuh bini sepuh sudah dibedah, baik surat dari pusat maupun ADART sudah dipelajari oleh sesepuh bini sepuh, makanya bisa kita berani mengadakan Musda karena ini awal rohnya kepengurusan Genta Jawa Tengah ke depan. Jadi di sini kalau vakum kelamaan kasihan yang DPD baik yang sudah aktif maupun yang masih taraf pembinaan ke korcam-korcam. Jadi ini dasar untuk ke depan. Semoga dengan Musda ini nanti DPW Jateng bisa kompak, bersatu, dan berjalan sesuai rel yang sudah disepakati kita bersama. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti hal-hal lain nanti bisa dimusyawarahkan bersama apa saja yang harus dijalankan ke depan dan apa saja yang bisa buat pelajaran yang selama ini dianggap tidak pas, tidak sesuai dengan koridor aturan-aturan yang ada.
Di situ nanti kita bahas bersama-sama supaya pada siang hari ini nanti bisa menghasilkan ketua pengurus yang benar-benar real, yang dikehendaki oleh kita bersama. Jadi nanti kita bekerja juga bersama-sama, tidak ditunjuk oleh pusat DPP. Jadi kita benar-benar mandiri untuk menentukan kepemimpinan atau kepengurusan DPW Jateng Gentapangan Jawa Tengah ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kesempatan musda ini bisa dibuat ajang silaturahmi, kita bisa curhat per daerah apa saja potensi-potensi yang ada, permasalahan-permasalahan yang ada bisa kita bahas bersama-sama, karena di sini ada sesepuh yang senior yang sudah menguasai ilmu-ilmu terutama ketahanan pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan membuka acara musda ini yang akan diberikan langsung kembali kepada Bapak PJ Pak Jarwo untuk memberikan sambutan dan langsung peresmiannya pembukaan ini. Terima kasih. Monggo. Oke. Mengingat waktu, jadi pada kesempatan siang hari ini Musda Gentapangan Jawa Tengah bisa kita buka dan kita mulai dengan bacaan Fatihah. Semoga dalam Musda pada siang hari ini diberkahi oleh Allah SWT dan menghasilkan apa yang kita inginkan bersama. Di barakatul suril Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Musda resmi saya buka. Kegiatan ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama laporan dari PJ PLT Bapak Jarwo untuk memberikan laporan kegiatan. Kami silakan. Mohon maaf, ini borongan ya. Jadi langsung dari singkat padat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nih. PLT. Jadi Pak Jarwo sebagai Ketua DPW Jateng pejabat sementara yang ditunjuk oleh DPP Pusat dan serah terimanya dititipkan oleh DPD Tegal sama DPD Pemalang. Nah ini ya tahu riwayatnya. Di situ saya langsung dikirim oleh yang namanya Darko, surat belum saya terima, saya buka, isinya saya pelajari. Jadi ada 3 poin. Di situ saya harus koordinasi sama keluarga besar almarhum Mas Luis. 1. Yang kedua, saya harus mempersiapkan kantor DPW. Yang ketiga, Musda. Ini jadi kalau kita melihat atau mereview ke belakang, Musda ini sudah ada perintah dari SK itu. Jadi makanya dengan pro dan kontra, Pak Jarwo tetap dari akan sesepuh pilih sepuh dan memang realnya memang harus begitu. Jadi mohon maaf
kalau kemarin Musda sampai ular karena ada pro kontra itu, Pak Ketua nyari jalan yang terbaik. Jadi kesepakatannya baru bisa dilaksanakan pada hari ini. Itu jadi yang pertama sudah saya lakukan untuk koordinasi masalah di keluarga almarhum, tapi mohon maaf untuk administrasi tidak bisa kita bawa karena sampai sekarang pun kantor atau kantor pribadi almarhum Mas Luis tidak boleh dibuka oleh siapa di luar keluarganya. Jadi kita mohon maaf memang nggak bisa, tapi hanya lainnya di luar kantor itu bisa kita ambil. Yang kedua, masalah kantor, kita sudah bergabung sama DPD Demak. Dari kuncinya dia ada Mas Marno di situ. Sebenarnya kantor juga sudah siap, mungkin rekan-rekan DPD lainnya sudah pernah mengunjungi, ya sepanjang jalan di situ, gitu. Karena mungkin Mas ini yang sering nungguin kantor, tapi dengan berjalannya waktu, dengan kondisi DPW yang tadi ada suatu hal yang kiranya melenceng di aturan-aturan itu, makanya sementara kemarin sepakat sama Mas Marno, kantor kita tutup, kunci di bawah Mas Marno. Jadi seperti itu. Jadi dengan adanya Ganjeng itu kita langsung kita tutup kantor untuk sementara. Jadi terus ketiga ini Musda ini yang Ganjeng sampai harusnya hanya 2 bulan kita dikasih waktu. Kita sebenarnya udah koordinasi, tapi dari pusatnya melarang dalam hal Musda ini. Makanya dengan melarang hal itu kita curhatkan, kita bedah sama sesepuh ini sepuh, kita menemukan real yang sebenarnya yaitu harus menjalankan Musda ini karena benar-benar pijakan atau wadah kita untuk melanjutkan perjuangan Gentapangan Jawa Tengah. Jadi itu yang bisa saya pertanggungjawabkan, yang sudah saya jalankan. Dari hal-hal lain yang untuk DPD lain ya, yang ada permasalahan-permasalahan, ada yang curhat ke saya, ada yang ketemu ya WA, telepon apa, tetap kita layani, dan sebisa saya, semampu saya selesaikan dengan bimbingan semampu ilmu saya yang ada. Jadi selama ini mungkin di sini tidak rahasia lagi. Di sini tadi sudah ada suara, ada sayap kanan, sayap kiri. Kalau saya berbagi Pak Rono, tidak ada sayap kiri, sayap kanan. Ya ini satu Gentapangan Jawa Tengah ya, yang mengadakan Musda ini. Itu. Ini. Walaupun kita berbeda pendapat, apakah bisa saya katakan itu ketua DPW harian nasional, apakah ini sebagai oknum Gentapangan Jawa Tengah, alam. Jadi di sini saya sebagai ketua DPW Jawa Tengah yang punya tanggung jawab untuk mengadakan Musda. Makanya dengan dibantu oleh sesepuh semua DPD Korwil, alhamdulillah pada siang hari ini DPW Jawa Tengah bisa mengadakan Musda. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sama rekan-rekan Gentapangan. Tolong manfaatkan waktu ini, Musda ini semaksimal mungkin. Mungkin nanti kita bahas juga ke depannya, kita Musda itu harus ada waktu
untuk evaluasi apa 3 bulan sekali, apa 6 bulan sekali, apa setahun berapa kali, itu harus nanti kita sepakati. Dan saya juga mau Pak senior-senior, ADRT itu siapa yang membuat dan apakah DPW Jateng bisa untuk aturan-aturan untuk khusus Jawa Tengah itu bisa membuat ADRT yang disepakati kita bersama. Nanti coba kita bedah Pak. Jadi contoh kalau memang di sini kalau memang seperti DPP pusat melarang kita, nah di situ kan tidak ada ADRT untuk melarang kemarin dari saya kan seperti itu Pak. Nah di situ apakah tanpa dia bisa menambahkan ADRT di situ untuk melegalkan perintah itu kan itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dan secara langsung bertanggung jawab Pak saya selama saya jadi PJ Ketua DPW Jawa Tengah. Jadi nanti kalau ada usulan pertanyaan dari rekan-rekan monggo, nanti mungkin ada sesi-sesi lain nanti. Jadi di sini saya bertanggung jawab atas yang ada di SK. Jadi di PON 1, 2, 3 saya, jadi ini terakhir yang bisa saya jalankan. Ini termasuk sudah terlambat untuk menjalankan SK itu. Tapi secara tidak langsung kita juga sudah ada komunikasi semua dari DPW, DPD sampai Korwil untuk bisa menyelenggarakan Musda pada siang hari ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan kekilapan yang selama ini saya menjabat sebagai PJ Ketua DPW Jateng masih banyak kekurangan, masih perlu bimbingan dari sesepuh sepuh dari senior-senior kita yang sudah menguasai gentapangan di Jawa Tengah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama saya ucapkan terima kasih kepercayaan panjenengan sedoyo urusan Ketua DPW Jawa Tengah. Secara pribadi sebenarnya saya sudah lempar rambut. Saya itu secara pribadi saya melempar rambut. Karena tadi apalagi pertanyaan dari saudara kita dari Temanggung, dari lainnya yang kita udah turun, itu memang harus kita bersama-sama, harus nyengkuyung. Jadi ini kembali lagi, saya siap panjenengan daulat dados ketua, harus disengkuyung 100%. Karena ini bukan kecek-kecek berat ini. Kita DPW mau mengadakan musdahulu aja sudah seperti itu, dengan paham ya. Jadi ke depan saya harapkan harus kompak semua DPW maupun sampai nanti ke bawahnya DPD. Jadi pada intinya seperti itu. Dan untuk perjuangan ke depan visi misi ini kita nggak usah mulu-mulu. Tadi kita juga mau tahu, akan kita buktikan sampai DPP apa sih gentar tadi yang sebenarnya kan seperti itu. Tadi sudah disampaikan Pak Budi, mungkin nanti ada tambahan. Tapi saya lihat dari kawan-kawan masih belum puas Bapak. Jadi itu perlu dikaji lagi. Sumbangsih Genta Pusat itu ke DPW itu apa kan seperti itu. Nah itu yang gali siapa yang kita akan otomatis gitu. Kita lewat ketua yang panjenengan percaya, nanti kita bawa misi dari panjenengan, kita bawa ke DPP nanti seperti apa hasilnya atau ada apa DPP untuk DPW baru nanti kita sampaikan panjenengan setuju. Ngoten nggih. Jadi pada intinya PR tadi dari Temanggung itu sebenarnya pertanyaan itu bukan hanya dari
makmum saya rasa semuanya. Jadi pertama bantuan atau dari DPP apa yang bisa diterima di DPW, DPD, terus DPW, DPD itu apa? Kan ngoten, ini kan tasih dereng jelas tugas. Jadi Genta baru umur 24, baru setahun, 2 tahun jalan Pak ya? Belum ada. Setengah tahun jalan. Jadi mohon bersabar, ini setengah tahun, 1 tahun belum ada umur Genta, dan di sini sudah banyak polemik. Ini termasuk polemik ini bisa buat dasar kita untuk kedewasaan, untuk kebesaran kita ke depan. Jadi pelajaran apa sebenarnya isi dari Genta itu. Tadi garis besar kan mandiri. Kalau tidak bilang kalimat mandiri kan kita harus bisa berdiri kaki kita sendiri. Jadi otomatis nanti DPW, DPD jangan mengharapkan 100% tadi ukuran-ukuran yang disampaikan oleh yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya. Jadi kalau ada namanya hanya omong-omong, okay, yang kalau kalimatnya orang muda di PHP ini, ya, jadi itu harus kita cermati, harus kita bedah bersama. Apa itu benar-benar apa hanya di PHP ini? Kan seperti itu harus kita sampaikan. Nggak masalah di grup. Kita ini sudah milik kita bersama, dan Pak Jenengan sudah percaya sama saya, berarti Pak Jenengan harus benar-benar 100%. Jadi sebenarnya saya nggak punya ilmu Pak, nggak punya ilmu. Jadi sebenarnya saya senior-senior inilah yang buat kita bernaung di Genta. Jadi kalau memang saya yang ketua hanya istilahnya kita di depan, tapi dorongnya itu juga harus pakai selah Pak ya, jangan didorong langsung jadi kita didorong tapi dengan semangat kegotong royongan. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jadi mohon dengan sangat kekompakan dengan adanya hasil musda ini, monggo sesepuh bini sepuh mohon petunjuk ketua, dan kedepannya saya harapkan benar-benar mendampingi 100% untuk DPW Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa dari absensi kehadiran itu dari DPD 25 orang, kemudian dari DPW 6 orang, dari DPD satu utusan, satu DPD mempunyai 1 suara. Artinya di sini karena DPD semuanya diwakili 1-1 sehingga terpenuhi dari quorum untuk pelaksanaan hari ini. Lalu sudah tidak ada yang dipertanyakan tentang hal ini. Dengan keputusan tadi secara otomatis Pak Jarwo secara aklamasi terpilih sebagai Ketua DPW Genta Pangan DPW Jawa Tengah. Untuk itu kami tutup dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tanggal 27 Juli 2025 jam 13.47 waktu Indonesia Barat, terpilih secara aklamasi Saudara Sujarwo untuk memimpin Genta Pangan Jawa Tengah, dan menetapkan Saudara Sujarwo untuk bersama formatur menyusun kepengurusan Genta Pangan Korwil Jawa Tengah dalam waktu 7 hari. Terima kasih.
kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hartono dari DPD Kota Semarang. Sebelumnya saya ucapkan selamat Pak Jarwo kembali lagi memimpin DPW Jawa Tengah untuk masa periode sampai 2029. Sebenarnya ini saya ingin menyampaikan, ini sudah lama terkait walaupun sudah banyak yang dijawab tadi, saya ingin menandaskan dan bertanya sebenarnya. Poin pentingnya kemarin itu saya lihat sebenarnya poinnya di salah komunikasi. Saya sebelum masuk Gentapangan itu awalnya bertanya, roh visi misi Gentapangan itu apa? Sepemahaman saya begitu masuk itu nggak berpikir bantuan sama sekali. Makanya kemarin saya sampaikan di grup, di Kota Semarang tidak pernah berpikir bantuan. Ya, satu itu. Artinya memang kita karena senang organisasi dan kita di ketahanan pangan sudah mendapatkan SK Gentapangan saja bagi kami sudah sebuah anugerah, dan terbukti alhamdulillah saat ini Gentapangan Kota Semarang sudah kerjasama dengan Klaten maupun mau dengan Sukoharjo. Kita tuh hampir sama dengan yang disampaikan Pak Bambang, cuman kita mainnya di anggaran dana desa, jadi kita pendampingan. Poinnya Gentapangan sepemahaman kami itu pendampingan. Jadi bagaimana pendampingan itu bisa mendapatkan proyek di dana desa. Saat ini kita alhamdulillah dapat 3 proyek masing-masing 150 juta di Klaten. Itu juga karena apa? Gentapangan. Sebenarnya kita itu bagaimana membawa Gentapangan ini untuk memberikan pendampingan, dan disitulah ada jenah ekonomi. Jadi kita sampai detik ini bahkan kita menyampaikan kalau andai kata pun ada ya, kalau ada bantuan itu monggo mau diambil siapapun, kita nggak apa-apa, kita nggak mengharapkan sama sekali. Apalagi tadi ada bahasa iming-iming, akhirnya ternyata cuma omong-omong, itu tadi ya. Logikanya negara aja defisit kok bantuan, logikanya gitu aja. Jadi kita memang benar-benar kita Gentapangan itu di situ. Terus yang saya soroti paling utama kemarin itu terkait ini, mohon nanti di kepemimpinan Pak Jarwo yang terbaru ini terkait perintah-perintah bikin CV dan sebagainya. Ini sebuah organisasi besar, ada badan hukumnya, ada Menkumhamnya. Jangan cuma nyampaikan perintah itu cuma omong-omong. Ada surat resminya, nomor suratnya, stempel basah. Walaupun secara hard copy nggak bisa dikirim ke masing-masing DPD, minimal difoto, kirimkan ke masing-masing DPD. Jadi itu kita tuh tahu di bawah itu DPD arahnya Gentapangan itu kemana toh. Bukan lagi perintah karena didasari like and dislike, kono dikandani ini orang ini dan sebagainya, guys, nggak boleh. Ini organisasi apa? Oh, kita sudah nasional loh. Jadi semua harus based on surat resmi, stempel basah. Artinya apa? Itu ada pertanggungjawabannya, bukan lagi kemudian tadi iming-iming doang. Itu personal. Yang endingnya ternyata cuma omong-omong, ternyata mafia, ya. Itu kita untuk mengantisipasi hal-hal serupa itu kan. Terus leadership, karena DPD kenapa saya sampaikan bingung, di bawah pemimpin domba, anak buah DPD serigala pun akan mengembek. Tapi kalau pemimpinnya serigala, anak buah domba akan mengaum pada waktunya. Kuncinya itu kreatornya DPD, arahnya kemana, programnya apa, caranya bagaimana, role modelnya bagaimana, SOP-nya bagaimana. Jadi kita di bawah itu DPD ngetot ke jalan-jalan yang buka DPW, komunikasi antar lembaga dengan dinas provinsi, dengan apa yang buka DPW. DPD itu melanjutkan, menindaklanjuti. Oh, pendampingan dengan ini, kita kerjasama dengan ini, dengan perbankan ini. Kreatornya sesuai profil Seknas Gentapangan yang dulu pernah saya baca. Kreatornya itu di DPW, bukan di DPD. Begitu nih. Terus tadi saya meluruskan Pak, jadi pemahaman ini biar menjadi sebuah dasar buat teman-teman semua terkait pemahaman kalau pusat itu DPP, Jawa Tengah itu DPW, kota kabupaten itu DPD, jangan sampai kebolak-balik. Terus kemana ada perintah CV itu cuma disampaikan cuma omong-omong. Kita nggak akan pernah mau bikin kalau itu cuma sampaian lesan, nggak resmi bagi saya. Besok lagi kalau ada perintah bikin CV koperasi dan sebagainya, harus ada surat resminya. Artinya ada pertanggungjawaban, jangan sampai seperti kejadian di tadi Mas Bambang gitu. Ternyata nggak ada arahnya, ya kan? Itu yang suruh bertanggung jawab siapa?
Kalau besok DPW bikin kan ada dasar suratnya, itu. Jadi semuanya itu kita harus bagaimana ke depan itu organisasi benar-benar sesuai regulasi ADART, benar-benar bisa mendukung. Salah satu visi misi kita kan mendukung mensukseskan program pemerintah. DPW lah nanti yang akan bekerja sama, di bawah kita hanya menindaklanjuti. Jadi kemarin kita terus terang sudah bergerak sendiri karena apa? Karena nggak ada arahnya. Hingga akhirnya kita tuh bekerja sama dengan lintas kabupaten. Saya masuk ke gitu-gitu. Ya, yang saya jual sesuai dengan visi misi. Kita ingin membesarkan Ketapang dengan apa? Pendampingan. Kalau tidak salah, pemahaman saya nggak tahu ya, ini menurut saya. Poin utamanya kita itu pendampingan bagaimana menyejahterakan petani mendukung program pemerintah. Poin utamanya bukan menerima bantuan, bukan. Setahun saya. Ya. Nah nanti kalau sudah dibuka dari DPW di bawah itu tinggal menindaklanjuti. Dan caranya mencari ini sedikit saya bercerita yang sudah terjadi di DPD Kota Semarang. Cara mencari jenang tuh kita menjual jeneng sih, memberikan bantuan, pendampingan, edukasi dan sebagainya. Dengan pemahaman kita pastinya memahami ketahanan pangan itu untuk pendamping orang paham ketahanan pangan ya lucu, ya kan? Habis itu ini sudah terbukti kita akhirnya dapat. Karena apa? Di dalam Kemendes nomor 3 tahun 2025 dari Kemendesa, dana desa itu minimal 20% untuk ketahanan pangan. Ini seharusnya panjenengan itu beruntung masuk ke pangan. Jangan masuk ke desa-desa. Contoh ini Pak Jarwo sebagai kepala desa. Ketika ada seorang Gentapangan masuk ke desa, mengenalkan kita dari Gentapangan, kita mempunyai program gini-gini. Welcome nggak Pak kepala desa? Kira karena menurut saya utang pamongkarayan rasa Pak Jarwo, banyak kepala desa kadang nggak tahu arahnya ketahanan pangan itu bagaimana. Disinilah munculnya kita sebagai Gentapangan dengan dasar-dasar yang sudah diberikan role modelnya dari DPW. Jadi biar kita di bawah itu tidak bingung, ini mau ngopo toh Gentapangan ini kon ngopo toh. Jadi terus masih sadar apa? Imin-imin dua, omong-omong dua, memberi angin surga. Padahal itu ini menurut saya pribadi ya, sampai akhir kepemimpinan saya di ketuaan ini 5 tahun depan, perkiraan saya nggak akan ada itu namanya bantuan. Feeling saya loh ya. Makanya saya tidak mengharapkan. Tapi saya berterima kasih sudah diajak ke Gentapangan. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Jadi menandaskan semuanya harus ada resminya, bukan lagi omong-omong, ada surat jelas. Jadi kita selain melakukan pendampingan, kita belajar berorganisasi yang baik dan benar berdasar regulasi ADART gitu. Itu menurut saya. Jadi terima kasih dari saya cuma itu. Mungkin hal ini nanti bisa dilanjuti Pak Jarwo di kepemimpinan yang baru untuk segala sesuatunya based on regulasi ADART. Ngoten mangke. Saya dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dan intinya kita ya yang sebagai ketua nanti saya harapkan kasih kesempatan untuk tadi ada tim untuk merumus ya, kepengurusan. Jadi tolong dikasih kesempatan kepengurusan inilah nanti yang akan membawa tadi panjenengan butuh SK dari Pak Budiman sudah demikian. Okay. Jadi saya harapkan nanti kan Pak Budi kalau sudah di legalitas, ya koperasi, ya dari Menkumham, semuanya harus clear untuk tingkat DPW sebelum kita sowan ke Pak Budiman sudah demikian. Jadi kita bisa nanti efeknya kan nanti ke DPD semua. Jadi tadi apa yang sedulur Rembang Mas Bambang itu ujung-ujungnya kan ke DPW. Nah DPW inilah nanti kasih kesempatan untuk berjalan koordinasi untuk pemilihan kepengurusan. Jadi yang benar-benar pengurus ini yang real, yang bisa bekerja sesuai realnya. Jadi tadi setuju Pak Harno ya, Pak Hartono itu siap sekretaris DPW itu. Ya. Berdasar ya, sudah jelas tadi. Nanti ini terbuka aja, ini langsung aja. Nanti pendamping masukan yang luar biasa. Nanti lainnya nanti bisa dipergunakan sama Mas Budi, Pak Jono, yang lainnya saya cukup. Itu ya.
jadi terima kasih dalam kesempatan ini musyawarah yang sudah menghasilkan, yang sudah kita sepakati, moga-moga membawa hasil. Kedepannya DPW Jawa Tengah dengan kepengurusan baru nanti bisa membawa apa yang diharapkan DPD lainnya. Jadi mohon doanya, mohon restunya, kepengurusan baru nanti 7 hari nanti akan disampaikan oleh Panjenengan Sedoyo, dan kedepannya supportnya, gotong royongnya, nggak usah sungkan-sungkan ada sesuatu hal di grup langsung bisa kita bahas bersama. Kalau nunggu kita pertemuan seperti ini nanti biar dibahas pengurus baru nanti tahap berapa bulan sekali kalau monggo kan gitu. Jadi saya harapkan pertemuan hari ini bisa membawa berkah kita semuanya, dan ke depan juga tidak hanya cukup silaturahmi di sini, kita saling komunikasi tadi harus per daerah per DPD kita harus konsolidasi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang bertambah, Pak Basuri. Ini sepertinya masih ada satu yang tertinggal. Pak Basuri akan menyampaikan yang nantinya juga akan berpengaruh juga. Kami persilakan. Terima kasih Pak Ketua terpilih, izin menyampaikan bahwa tadi yang ditanyakan di awal sebelum diadakan muswil, Pak Bowo sudah menyampaikan kegundahan, dan alhamdulillah tadi walaupun sedikit sudah ada pencerahan baik dari Pak Bambang, Pak Tono semuanya, Pak Budi, artinya kita sudah ada, karena kemarin tadi yang disampaikan Pak Tono tadi bahwa yang disampaikan ke kita di awal adalah PHP. Nah, jadi kita hanya berangan-angan, tidak mudeng apa yang ditaruhi. Nah, hal ini yang perlu dijaga oleh Pak Ketua terpilih dan struktural nantinya, bahwa artinya kita memang sudah terserahkan dan sudah ada gambaran sedikit tujuannya seperti apa untuk dijaga, karena saya yakin serangan-serangan yang di luar dari ini akan masih banyak, karena mungkin Pak Darko juga masih akan mempengaruhi beberapa DPD maupun unsur pengurus DPD. Itu yang perlu diantisipasi dan dijaga. Nah, ini juga barusan masuk bahwa per hari ini Pak Haris sudah diberhentikan sebagai sekjen. Nah, itu makanya hal-hal seperti ini ketika kita sudah bersemangat ada masukan dari rekan-rekan, terus digembosi seperti ini lagi, rasanya seperti apa? Artinya kita sudah terjawab apa yang menjadi kita tanyakan, begitu terjawab kita diempaskan lagi. Nah, itu yang perlu kita antisipasi semuanya. Oke, terima kasih, seperti itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Basuri. Maaf ya, saya nambahin terkait dengan info yang terakhir ya, bahwasanya per hari ini sebenarnya ini tadi sebenarnya untuk yang ini tadi saya sama Pak Jarwo tadi sebenarnya mau kita keep dulu ya, yang bermasalah itu silent ya. Jadi karena sudah diungkapkan ya, memang itu disampaikan di grup DPW ya. Ini tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Sekjen ya, tetap bagaimanapun juga beliau sampai sekarang sebagai Sekjen dari Seknas Gentapangan Mandiri ya. Karena di dalam ADART untuk menonaktifkan pengurus ya, itu harus lewat rapat pengurus. Tuh, ya, itu yang pertama. Terus kalau mengeluarkan ya, Gentapangan ini didirikan oleh 9 orang ya, untuk mengeluarkan salah satu dari pendiri organisasi itu hukumnya tidak bisa ya, keluar dari anggota lo ya, maaf
ini harus saya sampaikan ya, biar teman-teman gak galau setelah pulang dari sini, loh kok malah Pak Sekjennya ini diberhentikan ya secara sepihak ya. Saya juga sudah jawab di grup ya, mungkin juga dibaca di DPW yang lain, grup DPW ya. Apakah ada ADART yang lain selain yang selama ini kita terima dan kita pahami di organisasi Seknas Gentapangan? Dan sudah dijawab, ADART kita tetap yang sah, yang seperti disahkan oleh Kumham ya. Nah, berarti kita tetap mengacu patokan seperti itu ya. Jadi oke, itu ranahnya mereka ya, ranahnya DPP, ranah DPP. Sekarang kita bagaimana ya? Yang saya utarakan tadi, yang namanya DPP itu bukan hanya seorang ketua harian saja ya. Yang namanya DPP itu ada ketua umum, ada ketua harian, ada sekjen, ada bendahara, dan ada seksi-seksi yang lain gitu loh. Jadi otomatis kalau mau mengeluarkan salah satu atau menonaktifkan pengurus, harus ada rapat dewan, harus ada rapat pengurus. Itu bagi saya itu masih absurd. Maksudnya absurd itu bahasa hukumnya itu masih belum bisa diterima. Mengatakan nggih, maaf ini orang gunung kepingin belajar hukum Pak Basori. Ya. Jadi kalau urusan ini memang sudah diflurkan, saya harus memberikan penjelasan seperti ini, biar apa? Biar semuanya itu paham, kan gitu. Perlu saya tegaskan di sini, kita menyelenggarakan Musbiluk ini atas dasar izin secara lesan dari Ketua Seknas Gentapangan sendiri, Bapak Budiman Sujatmiko ya. Dengan melihat carut marutnya DPW yang ada di Jawa Tengah, beliau meminta segera kita laksanakan Musda Jawa Tengah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak usah takut tekanan, nggak usah takut intimidasi dari siapapun juga ya. Yang penting nanti hasil dari Musda ini sesuai ADART-nya akan kita laporkan gitu loh. Akan kita laporkan, akan kita sampaikan ke DPP. Nah, bila mana penyampaian DPP ini kan akan dikaji. Ini tahapannya ya, tahapan setelah kita melaksanakan ini. Kalau memang DPP itu tidak mengesahkan hasil Musda ini, boleh ya saya memprovokasi ya. Kita siap-siap akan menggugat ya DPP lewat jalur PT UN. Siap ya? Loh, karena apa? Loh, aturannya udah jelas kok, gitu loh. Nah, kalau ini sampai terjadi, mereka maunya tes ombak, ya mereka maunya cuman kentut terus habis gitu lari, biar kita yang kena asapnya, ya. Sekarang mari kita gulung ombaknya, ya. Kita gulung ombaknya, ya. Jadi kalau memang masalah ini masalah ranah hukum, dan kemarin saya sampaikan ke Pak Jarwo, kalau memang mereka mau mempermasalahkan kegiatan kita secara hukum, alhamdulillah, itu yang saya tunggu, ya. Karena apa? Karena saya sudah berkomunikasi dengan tim hukum pribadi saya, ya, keterkaitan dengan ini, ya. Monggo Mas, tetap panjenengan laksanakan. Kalau nanti ada apa-apa, kami akan di belakang panjenengan dan teman-teman panjenengan untuk melaksanakan class action. Ya, ini balik meneh bahasa hukum jadinya. Jadi gak enak sama orang hukumnya, kan begitu, ya, Mas. Jadi ngapunten,
ini sebenarnya tadi saya udah rasan-rasan sama Pak Jarwo, udah Pak, ini jangan sampai di share di grup, ini untuk konsumsi kita aja ya. Jadi biarkan ini berhenti di lingkungan ruangan ini saja ya, sampai permasalahan ini benar-benar jelas. Karena apa? Karena itu masih abu-abu. Boleh saya memprovokasi sekali lagi ya, terkaitan dengan sosok oknum yang sering saya utarakan di chat grup ya, kan saya sebutkan oknum. Monggo kalau memang dari beberapa DPD yang merasa dirugikan oleh oknum tersebut, dan biar kita bisa menghentikan sepak terjangnya oknum tersebut, saya siap mengawal panjenengan semua untuk melakukan delik aduan. Ya, monggo ya, saya dampingin ya. Karena apa? Karena kalau tidak demikian dia akan banyak jatuh korban lagi ya, karena ini sudah berupa delik aduan, mau nggak mau secara hukum dia akan harus menghadapi. Izin Pak Jarwo ya, karena saya sama Pak Jarwo sebelumnya memang sudah komitmen ya, Pak, kalau memang kejadian kayak gini oke, kita bawa aja ke ranah hukum gitu loh ya. Nanti teman-teman yang merasa dirugikan oleh si oknum tersebut dari beberapa DPD ya, laporkan aja ya, nanti kami yang akan ngawal ya. Oke? Ngaten. Boleh Pak, izin Pak. Kasih tutup Assalamualaikum. Saya nambahin saja dan memperkuat teman-teman. Jadi terkait surat yang diterima tadi saya juga sudah baca. Ini saya pelaku 2020 kok, sedangkan Gentapangan baru 1 tahun. Selevel pemuda Pancasila yang sudah besar nasional, saya pernah gugat ke pengadilan negeri. Kuncinya apa? Roh tertinggi aturan organisasi di ADART dan hasil Munas. Selama kita berpijak pada regulasi ADART, jangan pernah gentar ya. Saya pelaku di dalam hakim pengadilan, saya sudah baca, bisa buka di media sosial, cari bahwa gugatan pemuda Pancasila di Kota Semarang, salah satu penggugatnya. Kuncinya apa? ADART. Selama kita berpijak pada regulasi ADART, jangan pernah takut. Satu itu. Yang kedua, kalau di masalah hukum kita tidak ada urusan hukum dan sebagainya, kita perkumpulan dan sebagainya ya. Jadi buat teman-teman nggak usah takut. Insya Allah secara aturan hukum dan sebagainya kita yang benar. Apalagi si oknum tadi secara sah 2 alat bukti sebenarnya sudah bisa dimasukkan itu. Sebenarnya mereka melakukan itu karena apa? Dampak dari itu kalau menjadi meledos, dia takutnya itu sebenarnya. Feeling saya, menurut saya. Jadi untuk teman-teman nggak usah terlalu risau dengan surat tadi. Saya menandaskan, menguatkan saya pelaku terkait PT-UAN gugatan sebagainya. Kunci tertinggi apa? ADART ya. Itu karena Menkumham hasil sebuah keputusan hukum. Dari saya hanya itu saja untuk menandaskan buat teman-teman. Artinya tetap bergerak, berjalan di relnya Gentapangan Jawa Tengah. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sama-sama kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini. Kami persilakan kepada Pak Budi. Ya, terima kasih ya. Ini kita sudah di ujung akhir acara ya. Ada beberapa kesimpulan yang perlu saya sampaikan dan minta maaf bila mana ini kurang nanti bisa ditambahin. Nggak tahu ini tadi notulensinya siapa ya. Tapi ini tadi saya catat ya, ada beberapa notulen yang perlu saya sampaikan dari kesimpulan kegiatan kita kali ini. Yang pertama, untuk pemilihan ketua DPW Jawa Tengah secara definitif ya, secara aklamasi telah ditetapkan Bapak Sudjarwo ya. Yang kedua ya, Bapak Sudjarwo di dalam jangka waktu maksimal 7 hari ya, dengan formaturnya akan
menyusun susunan kepengurusan DPW Jawa Tengah ke depannya. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, keterkaitan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi, kita sudah sepakat akan menjalankan pergerakan organisasi Genta Pangan Jawa Tengah secara way of life sesuai dengan ADART-nya ya. Dan kita akan melakukan kegiatan Genta Pangan secara mandiri dengan bersinergi dengan stakeholder, dengan instansi, dengan pihak-pihak yang terkait yang tidak merugikan kita ya. Jadi itu kesimpulan saya. Kita punya batas waktu 7 hari untuk menyampaikan kepada panjenengan semua susunan formatur, dan kita juga punya 7 hari untuk menyampaikan hasil musda ini ke DPP. Mengaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Budi. Dan saat ini di tepat jam ini kita akan menutup bersama. Semoga apa yang sudah kita sepakati bersama bisa dapat dilaksanakan. Dan setelah ini kita akan foto bersama. Kami persilakan Mas Likun untuk diatur bisa foto bersama di depan. Ya. Baik, pada sore hari ini kita akan menutup bersama-sama Muswil Look Jawa Tengah pada hari ini, hari Minggu tanggal 27 Juli 2025. Terima kasih. Mohon diketuk. Ya, selamat sore semuanya. Pak ini malam buka, kamu tutup.